Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu terkait metode atau rancangan penelitian. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Umu. Kepada Umu, disilahkan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai metode historis. Di sini kami mengambil dari 3 sumber, yaitu Jamal 2015, Wirsman 2015, Sulasman 2014, yang mana kesimpulan dari pemaparan para ahli tersebut bahwa metode historis atau sejarah ini berkaitan dengan proses penelusuran sumber sejarah hingga menghasilkan fakta sejarah dan disajikannya dalam bentuk tulisan. Adapun metodologi sejarah merupakan ilmu yang menanyakan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut. Seperti apakah fakta sejarah, bagaimana menilai kebenaran sejarah, bagaimana tafsir dan penjelasan sejarah, dan semacamnya. Selanjutnya itu metode deskriptif. Di sini kami mengambil dari 4 sumber, yaitu Sugiono 2009, Furchan 2004, Hidayat 2010, dan Sukmadinata 2006. Dari pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Dan selanjutnya yaitu metode kasus lapangan atau survei. Di sini kami mengambil dari 3 sumber, yaitu yang pertama Soeharto tahun 2000, Widodo 2008, dan yang ketiga Asmadi Alsa 2004. Di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian yang mengkaji populasi yang besar dengan menggunakan metode sampel yang memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku, karakteristik, dan membuat deskripsi serta generalisasi yang ada dalam populasi tersebut. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Umu atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang penelitian true eksperimen dan quasi eksperimen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penelitian true eksperimen, di mana pada kali ini kami mengambil 4 sumber. Yang pertama menurut Mjir pada tahun 2008, kemudian menurut Sugiono pada tahun 2010, kemudian menurut Kadir 2010, dan yang terakhir adalah menurut Seran pada tahun 2010. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian penelitian true eksperimen dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa true eksperimen ini adalah penelitian yang sebenarnya. Karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar maupun dalam yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Selanjutnya yaitu tujuan dari true eksperimen, di mana di sini kami mengutip dari Wasir pada tahun 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian true eksperimen adalah penelitian yang menelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain secara nyata. Ada kelompok perilaku dan ada kelompok kontrol. Sehingga nantinya akan kita bandingkan hasilnya antara kelompok kontrol yang diberikan perlakuan dengan yang tidak diberikan perlakuan. Next, yaitu penelitian kuasi eksperimen, di mana di sini kami mengutip dari 4 sumber, yaitu yang pertama ada Saragih pada tahun 2017, kemudian ada Ratmaningsih pada tahun 2010, kemudian ada Seran pada tahun 2020, dan yang terakhir ada Sugiono pada tahun 2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuasi eksperimen ini adalah lanjutan dari penelitian true eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol. Namun, kelompok kontrol tersebut tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Selanjutnya yaitu tujuan dari kuasi eksperimen. Di sini kami mengutip pada WASIS pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian kuasi eksperimen itu adalah memperkirakan kondisi eksperimen murni atau true eksperimen tersebut dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Mardayani. Kepada Nadia, disilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai penelitian campuran. Di sini kami mengambil 3 ahli. Yang pertama ada menurut Johnson dan Kristen tahun 2017 dalam Sugiono. Yang kedua ada Craswell tahun 2009 dan juga yang terakhir ada Sugiono pada tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan penelitian campuran ini merupakan penelitian yang mengkomunikasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan juga bentuk kuantitatif. Pada dasarnya, metode penelitian kombinasi digunakan apabila peneliti ingin memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, valid, variabel, dan juga objektif melalui metode penelitian kombinasi, maka kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode kuantitatif maupun kualitatif dapat dieliminir. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Di sini kami mengambil 3 ahli juga. Yang pertama dari Kunto dan Suarsini pada tahun 2010. Yang kedua ada Susanti dan Haryanto pada tahun 2016. Yang ketiga ada Susilowati pada tahun 2018. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, dan juga penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki ataupun juga meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Mardayani. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang, disilahkan. Saudara Gilang. Baik, sepertinya Saudara Gilang terkendala jaringan, maka akan saya jelaskan, yaitu terkait tentang penelitian kausal komparatif. Nat, ini recordnya emang nggak ada, Nat? Recordnya apa? Share screen-nya? Ada share screen-nya kok. Baik. Selanjutnya yaitu penelitian kausal komparatif, di mana di sini kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama menurut Carl Liger dalam Umar tahun 2005, kemudian ada Gay pada Emzir pada tahun 2010, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kausal komparatif merupakan suatu pendekatan pada subjek penelitian untuk meneliti yang telah dimiliki oleh subjek penelitian secara wajar, tanpa adanya usaha sengaja memberikan pelakuan untuk memunculkan variabel yang ingin diteliti. Tujuan penelitian kausal komparatif ini yaitu untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Selanjutnya yaitu penelitian korelasional, di mana kami mengutip dari 2 sumber, yaitu Gay dalam Emzir pada tahun 2010, kemudian Nurul Emzir pada tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data untuk mengetahui serta menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengukur seberapa besarnya tingkat hubungan kedua variabel yang diukur tersebut. Tujuan dari penelitian korelasional ini adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi. Dieliminasi dari perhatian. Selanjutnya, itu kami kutip dari Emzir pada tahun 2009. Baiklah rekan-rekan, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami.
Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.